Allah bestinya kata Ani. Besti, tragis banget Besti. Seorang wanita dihabisi oleh orang-orang terdekatnya secara sadis dengan ditusuk di bagian lehernya pas di depan kosannya. Gak cuma hanya sambil ditusuk dan ditekan-tekan, tapi juga sambil pisau tersebut diputar-putar di bagian leher korban hingga nyawanya melayang. Dan tragedi naas ini terjadi pada korban bernama Debo asal Bandung, di mana dalam penuturan tim kuasa hukum korban, 4 orang tersebut termasuk korban merupakan 3 tersangka dan 1 orang korban merupakan penyuka sesama jenis, dengan tersangka F dan tersangka C dengan tersangka A, di mana F memiliki riwayat kekerasan pada mantan pacarnya sebelum korban, dan A yang merupakan kekasih C yang telah menusuk leher korban karena merasa dijelek-jeleki via chat dan akhirnya menghabisi nyawa korban atau Debo. Kalau di antara mereka berempat ini kan ada Debo, saya sebut ya, Debo sama F. Lalu nah memang yang punya kontrakan ini, yang punya kosan ini si F gitu loh. Nah yang pelakunya ini adalah pacarnya, pacar si A ini Si pacarnya C. pacarnya C ya. Pacarnya C. Jadi C sama A, F sama Debo gitu. Hubungannya seperti itu. Ya, hubungan romansa lah satu ya, sama jenis betul ya. Kalau yang sama yang pasangan sekarang ini, yang F ini tidak setuju karena dianggapnya galak karena kakaknya ini kenal sama F. Sama sebelum sama Debo Belum F itu pacaran sama. ya betul. Punya track record violence, artinya apa, dia punya sejarah kekerasan lah Ya, gitu. jadi awal ceritanya akar masalahnya karena screenshot sebenarnya. Nah itu yang Detailnya pun kita belum tahu gitu. yang ngirim F ke A. F ke A. Oke, yang mengirim screenshot itu adalah F ke A. Ya, sehingga A itu emosinya terpancing, dituklah si Debo. Jadi percakapan antara F dan Debo itu di screenshot. Dikirim ke A. Isinya tentang menjelekan A. Ditangkap layar lah ya. Iya, kalau asumsi kami ya, karena Ya nggak tahu juga karena ada bahan keterangan penting juga yang nanti kita mau dalamin yang tentang bahwa mantannya F ini pernah ada masalah juga sama F. Lalu F ini dengan metode yang hampir sama ya katanya, memanggil A juga, seperti bahasanya itu mengkonfrontir ya. F sama A mengkonfrontir mantannya ini sampai si mantannya ini lari ketakutan, katanya ketakutan deh, seperti mau disakiti. Ya yang A itu tuh ya dipandang sama warga di kampung bilangin gitu. Ini mah curiga ini bukan sama begal, sini gitu. Udah pada curiga itu warga di situ teh sama yang 3 itu. Ditemui secara eksklusif, kakak dari korban yaitu Hani menuturkan bahwa tersangka yang berjumlah 3 orang yaitu F, A, dan C bermula dari penjemputan korban oleh F selesai berjualan, yang kemudian menuju lokasi kos di mana dalam kos tersebut sudah ada 2 tersangka lainnya yaitu C dan A. Menurut Hani, kakak Debo yang merupakan korban, salah satu tersangka sempat menghubunginya melalui voice note dan mengatakan kalau sang adik tidak mau makan dan meminta Hani membujuknya. Namun keesokan harinya Hani justru mendapatkan kabar kalau sang adik telah di rumah sakit yang tak lama meregang nyawa Besti. Sementara itu pelaku yang ditanyakan perihal kejadian sebenarnya justru menutupi dengan membuat skenario kalau sang adik dibegal depan kos. Dingdahan sabi teh kakak ambek-ambekan ka abi, cek abi teh kitu. Ya akhirnya mah kan pelakunya udah ada. Ini kan Lexa ngaku. Lexa nggak bunuh Debo. Masalah pakai naon nggak bunuh? Pisau dapur anu si Pebi. Nah itu. Sementara itu Besti, gelagat para pelaku yang awalnya tidak dicurigai oleh Hani mulai menjadi tanda tanya lantaran teman-teman Debo menyampaikan kecurigaannya pada 3 orang pelaku tersebut yang telah pergi dengan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya. Dan saat kecurigaan mulai dirasakan, rupanya 3 pelaku justru berpamitan untuk pulang dengan alasan mau membersihkan darah korban saat dibegal katanya. Namun para sahabat Debo yang merasa semakin curiga memutuskan untuk meminta Hani menyusul para pelaku ke lokasi kos tersebut, di mana saat tiba darah tersebut pun sudah banyak yang telah dibersihkan Besti. Lama kayaknya tuh yang bertiga tuh mau ngapain dulu gitu, kok lama banget. Nah posisi itu
temen-temen Debo kan udah pada ada ya, udah pada datang ke rumah sakit. Nah dari situ teh saya curiga ada temen Debo yang deket sama Debo. Teh saya curiga sama yang bertiga itu. Ayo kita ke TKP, cina. Ajaklah teteh ke TKP. Akhirnya datang ke TKP. Ke TKP tuh bertiga, teteh sama temennya Debo itu berdua. Divideoin TKP-nya. Ternyata iya, itu teh udah dibanjurin yang tadi Sudah dibersihin, disiramin air. tapi masih ada darah-darah, terus masih sempat teteh lihat ada dagingnya Debo di tangga, masih ada bekas kayak bekas pisau gitu, dagingnya masih ada bubuk gitu, dagingnya masih ada. Udah gitu divideoin sama temen Debo, divideoin, akhirnya balik lagi lah ke rumah sakit. Ini siapa, begalnya ketangkep nggak? Aku bilang enggak kak. Terus apa aja yang hilang? Aku bilang nggak ada yang hilang. Aku aneh kok nggak ada yang hilang. Terus motornya ada katanya. Terus aku kan tanda tanya, terus aku bilang ada yang kamu curigain nggak, mantannya atau teman mantannya? Nggak ada, langsung jawab begitu. Ya, aku langsung kaget dong kak ya. Terus gak lama lagi, emang kamu kemana? Kok bisa si Debo ini dibegal? Aku lagi di kosan katanya. Lagi temenin sedih. Lagi temenin apa? Lagi temenin pacar aku. Muntah-muntah mabuk katanya. Terus aku bilang, oh emang dibegal di mana? Dibegalnya di depan kosan. Nah, katanya tadi dibegal di jalan. Kalau dibegal jalan motornya hilang dong. Terus gak lama lagi dia bilang, enggak, dibegalnya di depan kosan. Aku makin berpikir-pikir ya, kok tadi dibegal di jalan, sekarang di depan kosan, mana yang bener? Karena kan yang si Cumai-Cumai sahabatnya ini pacaran sama si Alexa itu yang nusuk. Aku takutnya tuh ada pengancaman dari si Alexa biar tutup mulut apa gimana gitu. Ke Cumai-Cumai ini aku gak tahu lah. Meski memutuskan tidak mengautopsi jenazah karena ekonomi, kecurigaan sahabat Debo dirasakan semakin menjadi nih ketika para pelaku menolak untuk ikut ke rumah duka, namun akhirnya dipaksa oleh sahabat korban. Dan sehari setelah pemakaman, ketiga tersangka tersebut akhirnya memutuskan untuk mengakui perbuatannya lantaran dimimpikan Debo, yang kemudian berujung saling tuding, dan keluarga pun telah merekam pengakuan sebagai barang bukti. Sementara itu HP korban yang ditanyakan kepada pelaku tidak dipastikan oleh pelaku keberadaannya. Akhirnya jujur. Nah udah bertiga itu datang di kasur ya, bertiga itu kan deketin teteh. Dia nunjuk ke si A. Dia teteh yang nusuk Debo, cina gitu. Ya dia yang ngebunuh Debo. Dia nusuk sekali sambil digini-gini teteh, cina gitu. Kan disitu akhirnya nangis. Si F tuh yang jujur ke teteh, nunjuk ke A. Terus udah gitu tusuk tuh sekali tapi digini-gini teteh. Jadi akhirnya teteh nggak kuat kan, nangis terus. Nah posisi di situ akhirnya pada nuduh, pada saling nuding gitu. Gara F tuh bilang gini, kata A teh, dia membela gara-gara kamu cina nge-SS-in chatannya, nge-SS-in ke aku, jadi aku teh panas cina gitu, jadi emosi cina tuh. Saling inilah, saling yang tiga itu saling nuding lah, dia punya cewek. Soal IC kan. Tiba-tiba udah lagi datang. Nah kan posisinya bertiga nih di kamar bertiga, pada dia ngaku semuanya ke teteh. Akhirnya keluarnya pada datang. Terus aku teteh juga ngerekam juga mereka, karena nggak ketampung semua di otak teteh karena mungkin tetehnya ngedrop banget. Nah akhirnya direkam teteh. Terus sama-sama keluarga datang juga pada marah-marah ke tiga orang itu. Nanti serahin aja ke polisian, kata keluarga gitu. Gak ada. Pas ditanya lagi sama teteh juga, ditanya lagi pas lagi nggak ngedrop, teteh lagi sadar lah. Kayak HP-nya Debo kemana? Gak tahu teteh, cina gitu kata F. Gak nanya lagi teteh. Itu tanggal 9 ya. Ditanya lagi sama teman-teman Debo juga gitu, nggak tahu, apa emang nggak tahu, sampai agak menghindar gitu.
Saya Tak menyerah, tim kuasa hukum serta keluarga pun terus mencari puzzle-puzzle yang belum lengkap dari kejadian tersebut dengan mendatangi kos dan menanyakan kepada tetangga kos. Apalagi masih hanya satu tersangka, yaitu A yang baru ditahan, sementara 2 tersangka lainnya ditangguhkan lantaran pasal yang disangkakan adalah obstruction of justice, di mana tuntutan hukumannya di bawah 9 bulan, Besti. Kalau menurut sesuai dengan laporan kepolisian atau sesuai LP ya yang terbit, kita saat ini harus bicara dulu sesuai fakta, sesuai LP yang ada atau fakta yuridis ini. Sangkaan pasal yang disangkakan itu adalah pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 ya. Ini untuk A ya, untuk tersangka A. Nah, lalu untuk kedua tersangkanya, 2 tersangka lainnya ini disangkakan pasal 221 KUHP. Nah, 338 itu tentang pembunuhan murni ya, tanpa perencanaan, dan atau 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Gitu. Ya, itu terhadap A. Lalu terhadap F dan C ini disangkakan pasal 221 atau kita biasa mengenalnya obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Gitu, merintangi penyidikan. Ini ancamannya hanya 9 bulan. Makanya kenapa mereka sekarang tidak ditahan. Itu alasan yuridis dari kepolisian. Nah, Besti, pernah diduga mencoba menghilangkan barang bukti ketika menghapus darah korban di lokasi kejadian. Tim kuasa hukum dan pun mengkhawatirkan kalau 2 tersangka yang belum ditahan bisa melakukan penghilangan barang bukti lagi. Mengingat disampaikan oleh kuasa hukumnya yaitu Randy dan juga Kartiko bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk korban bahwa gagangnya telah dibuang ke kafe halaman dari info Pak RT di dekat kosan F. Ini pisau ini dibuang di kafe halaman ya, bukan pisau tapi gagang ya. gagangnya. Oke. Gagangnya ini dibuang di kafe halaman gitu loh, tapi Itu pun menurut Pak RT yang dekat kosan F. Oke. Artinya ini masih bahan keterangan ya, belum data ya, sehingga perlu didalami lagi mungkin oleh pihak-pihak kepolisian, apakah benar C ini membonceng apa tidak gitu loh ya, apakah benar gagang pisau ini sudah disita atau belum oleh pihak kepolisian, ditemukannya di mana. Mungkin nanti ini bisa kita buka ke media atau ke publik setelah kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sempat cerita pisau itu dibuang, terus pisaunya kemanain, dipatahin pisaunya, terus dibuang kemana, kata si C bilangnya mungkin dia yang bertiga itu waktu pas aku suruh ambil ini kayaknya itu dia atraksi kayak dia itu cerita bertiga itu menghilangin pisau waktu pas disuruh sama Teteh. Jadi jawabannya masih menggantung. Kesannya waktu di rumah sakit sama Teteh disuruh ngambil charger, disuruh ngambil charger, mereka sambil berusaha menghilangkan pisau. Ya, Tapi tidak jelas. Ya betul, kata si Cemem, ya Teteh dibuangnya di semak-semak di dekat Taman Sari, semak-semak yang Kafe halaman. ya daerah, enggak, bukan kafe halaman, beda lagi. Kafe halaman itu kata Pak RT. Tapi ini si C bilangnya di semak-semak di mana? Itu yang jajaran Taman Sari itu kan ada semak-semak yang kebun binatang lurus kan, ada semak-semak situ yang dibuangnya gitu, dibilang kata si C. Itu kan seperti puzzle. Ketika kita terima kuasa ini kan puzzle yang harus kita satu-satukan. Nah, part-part yang hilang ini yang harus kita form dulu ke pihak kepolisian, sehingga kita pun juga tidak mau serta-merta menyalahkan pihak kepolisian. Bahkan kita mengajak pihak kepolisian, ayo kita bersinergi, kumpulkan sisa-sisa puzzle yang belum kita temukan gitu loh, sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh. Kalau memang ini ada unsur direncanakan, ayo kita buka dong dengan direncanakannya. Kalau ada unsur turut serta membantu, sangkakan pasal 55 dan 56 ya. Berjalan yang bersangkutan ini kan punya sejarah menyembunyikan. Nah, dia di tanggal 7 dan 8 itu tidak pernah mengakui perbuatannya. Bahkan menipu semua pihak termasuk pihak keluarga dengan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya.
baru ketika tanggal 9 dia ada bagian dari kejadian yang diakuinya. Tentunya secara subjektif tentu kami karena kami kan sebagai kuasa hukum pasti akan memandang ini tetap dari sudut pandang subjektif. Ya tentunya berarti kan ada kemungkinan seperti yang rekan-rekan media sampaikan juga pertanyaan ke kita. Kalau dia sudah melakukan A, ya ada kemungkinan di depan dia melakukan A lagi. Nah ini menurut saya jangan sampai menjadi langkah yang gegabah dari teman-teman rekan-rekan penyidik dengan memberikan kesempatan mereka lebih jauh lagi menutupi fakta-fakta yang sebenarnya dengan membiarkan mereka tidak ditahan. Ya. Nah Besti, meski dari keluarga diakui oleh Hani sebagai kakak korban telah mengikhlaskan, namun demi keadilan kasus ini tetap harus diungkap. Mengingat total tersangka ada 3, namun masih 1 yang ditahan. Karena Hani mengaku juga takut adanya dendam, apalagi 2 tersangka tersebut masih berkeliaran di luar. Selain ketakutan penghilangan barang bukti juga Besti. Dari keluarga ikhlas kayak, cuman tetap untuk keadilan mah harus diungkap gitu. Ini soalnya kan nantinya takutnya ke yang lain juga begitu lagi kan. Apalagi keluarga aku ketakutan dia ada rasa dendam gitu, dia kan berkeliaran di luar ya, atau dia nggak di penjara, bisa takutnya dendam ke teteh, bisa ngebunuh keluarga juga takut gitu, ketakutan keluarga mama gitu. Ya, ini yang kita memang sebagian daripada yang akan kita pertanyakan pada hari Jumat nanti, bahwa dari sekian lama penetapan tersangka ini kapan proses otopsi akan diinisiasi dari kepolisian, karena sifatnya ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diinisiasi oleh teman-teman penyidik, karena prosesnya sudah naik ke penyidikan. Artinya autopsi ini sudah menjadi katakanlah sistem pembuktian baik formal maupun material yang diwajibkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk mengetahui si tersangka ini bagaimana melakukan pembunuhan. Karena ada asas yang berlaku secara universal yang selalu disampaikan oleh senior-senior kami, bahwa no autopsy no crime ya. Dan tentang tadi juga tentang penangguhan yang hanya mengikuti syarat objektif. Karena secara kami dari kuasa hukum, kami berpikir secara syarat subjektifnya kan tidak terpenuhi. Beliau sudah pernah berusaha menutupi tindak pidananya di awal. Kenapa masih diberikan kesempatan untuk tidak ditahan? Ini juga akan kita pertanyakan. Nah Besti, Teh sama Rizka yang juga mengetahui ramainya berita tersebut pun memberi tanggapannya nih, di mana ia pun miris ketika mengetahui dari sahabatnya di Jamarta yang juga merupakan sahabat korban, di mana penusukan diduga menurut Tessa mungkin karena ada pengaruh minuman keras, dan perihal banyaknya kasus LGBT yang berakhir tragis. Kok tega sih? Malah yang gua denger dari DJ Marta ya, itu ngebunuh kan di sini ya, di sini itu malah ada daging-daging putih-putihnya itu kececeran beberapa di tangga. Kalau daging kalau ditusuk kan pek gitu ya, kalau dicabut kan dia kecabut doang tuh, tapi dagingnya ada kececer 3 di tangga. Aku lihat tadi fotonya, kececer di tangga, berarti kan digini-gini ya sampai keluar daging ya. Duh gitu, dendam banget ya. Kalau logikanya orang dendam banget, pasti ini ada efek apa? Mungkin ada minuman di situ, mungkin ya, mungkin apa? Nggak mungkin orang normal yang tidak ada efek minuman atau apapun, nggak mungkin bisa daging ada 3 daging bersebaran putih. Terus ada lagi aku lihat tadi fotonya, videonya dari si DJ Marta, mungkin si Dibo itu tangannya ada menempel ke tangga, mungkin satu megang ini, satu dia mau lari kayaknya. Jadi ada efek tangan darah itu ada gini, ada 3 gitu, mungkin mau lari. Nah begitu dia mau sampai di bawah tangga, itulah dagingnya dari tangga itu, tadi kan dijuntil kan. Nah sampai di bawah tangga, temennya yang ini teriak begal gitu sama pasangannya. Biasanya orang kayak gitu di luar dia agak minder, dia menutup diri, tapi kalau sama pasangannya di situ, begitu pasangannya selingkuh, habis deh, selesai. Makanya bagaimanapun yang dilarang sama agama, biasanya itu pasti tidak bagus. Kayak narkoba dan agama kan efeknya jelek. Minuman diharamkan karena efeknya jelek. LGBT diharamkan banget, kaum maaf ya, kaum laknat sampai dibilang kan, zaman Daud kan diharamkan banget kan.
itu kan pasti ngerusak banget. Satu, ngerusak, nggak ada keturunan. Dua lagi, ngerusak apa sih? Karena mereka ini itu cemburunya tuh batu, macam-macam kebunuh, macam-macam mutilasi. Nah, kenapa? Karena mereka merasa lu sama gue, ya udah lu sama gue sampai mati. Lu coba-coba cari pasangan lagi, habis. Nah Besti, dari kalian, dari kasus Bibo, menurut kalian apakah pelaku A yang tengah ditahan dan justru tidak begitu dikenal oleh korban sebenarnya sengaja dimanfaatkan F, pacar dari korban yang pernah memiliki riwayat kekerasan pada pasangan sebelumnya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya seperti kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.